One Piece Chapter 1091 akhirnya telah rilis juga. Judul pada chapter kali ini adalah Sentomaru, di mana pada chapter sebelumnya Sentomaru mengklaim bahwa dia memiliki pertahanan paling kuat. Tetapi hal itu sama sekali tidak berpengaruh di hadapan Kizaru. Seperti yang telah diprediksi banyak fans, pertarungan Kizaru dan Sentomaru tidak akan berlangsung lama. Setelah mengalahkan Sentomaru, Kizaru berhasil mengambil alih chip otoritas kendali Pasifista Mark III. Setelah menyadari kedatangan Kizaru, Rob Lucci akhirnya mulai menjalankan rencananya. Tetapi itu tidak akan mudah, karena Zoro sudah bersiap dengan pedangnya. Sedangkan Kizaru akan bertarung dengan Baka Sencho Monkey D. Luffy. Ini akan menjadi momen reuni yang begitu epik, di mana kali ini Luffy mengatakan kepada Kizaru, "Kami sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan 2 tahun lalu." Wow. Pada chapter kali ini kita kembali mendapatkan sebuah color split, di mana kita diperlihatkan seluruh kru Tobi Jerami sedang menikmati pizza di suatu pantai dengan ditemani 2 burung bangau, tetapi tanpa adanya Robin dan Franky. Tertulis pada panel awal, Angkatan Laut memulai pergerakannya. Di lepas pantai Pulau Egghead terlihat armada besar Angkatan Laut, di mana mereka saling memberikan komando bahwa Admiral Kizaru sudah memulai serangannya. Bersiaplah, musuh pasti akan melakukan perlawanan. Di panel selanjutnya terlihat Pasifista Mark III yang sedang bersiap untuk menyerang para Angkatan Laut, di mana mereka telah diberikan perintah oleh Sentomaru untuk mengalahkan semua musuh yang ada. Dan terlihat beberapa pasifista yang sudah bersiap untuk menembakkan lasernya. Salah satu Angkatan Laut kemudian mengatakan, "Jangan biarkan mereka menggunakan lasernya." Dan para pasukan Angkatan Laut yang lain berusaha menyerang pasifista tersebut dengan menggunakan meriam. Meskipun mereka berhasil menggagalkan serangan pasifista, tetapi kapal Angkatan Laut justru diserang oleh monster laut buatan Dr. Vegapunk. Dan terlihat beberapa kapal perang berhasil dihancurkan. Melihat hal itu, para Vice Admiral tentu tidak tinggal diam. Salah satu Vice Admiral berleher panjang menyerang dengan menggunakan tekniknya yang bernama Steam Knuckle. Dengan sekali pukul menggunakan tangan mekaniknya, dia berhasil mengalahkan monster laut tersebut. Kemudian salah satu Vice Admiral lainnya juga bergerak untuk menyerang pasifista dengan menggunakan tendangannya. Scene lalu berpindah ke laboratorium, di mana Usopp yang sedang memantau dengan menggunakan Denden Mushi. Dia menjadi sangat terkejut setelah melihat pasifista dan para robot monster laut mulai berperang melawan Angkatan Laut. Mendengar hal tersebut, Dr. Vegapunk teringat bahwa Sentomaru sedang berjaga dengan para pasifista yang berada di bawah komandonya. Namun menurut Dr. Vegapunk, pertahanan Pulau Egghead seharusnya tidak bisa ditembus. Dan kita pun dijelaskan susunan otoritas kendali dari pasifista, mulai dari yang paling bawah yaitu Sentomaru, kemudian Vegapunk dan kloningannya. Kemudian yang tertinggi adalah Gorosei. Kemudian Usopp, Nami, dan Brook yang sedang melihat layar Denden Mushi. Mereka pun mulai menyadari jika Angkatan Laut telah mengirimkan Admiral Kizaru sebagai tindakan pencegahan. Melihat Admiral Kizaru membuat Brook mengatakan, "Sepertinya kenangan buruk di Pulau Sabaody mulai menghantui kita." Yohohoho. Mendengar bahwa Angkatan Laut telah mengirimkan Admiral Kizaru, Dr. Vegapunk terlihat sangat menyesali tindakannya karena membuat Sentomaru harus melawan seorang admiral. Dan kemudian dia juga meminta maaf kepada Sentomaru. Dr. Vegapunk akan memaklumi jika Sentomaru memilih kabur dari Kizaru. Kemudian di panel selanjutnya, kita pun melihat Kizaru yang menyerang Sentomaru dengan tendangannya. Dengan penuh percaya diri, Sentomaru menahan tendangan tersebut. Meskipun tidak terluka, tapi Sentomaru harus terlempar cukup jauh.
Dengan cepat, Kizaru yang sudah bersiap kembali menyerang Sentomaru dengan kekuatan cahayanya. Di momen itu, Kizaru mengatakan, "Kau seharusnya menyerah saja, Sentomaru-kun." Kemudian, Kizaru langsung menyerang menggunakan teknik yang bernama Yasakani no Magatama. Itu adalah serangan yang pernah digunakan oleh Kizaru sewaktu ingin menyerang Shirohige pada saat insiden Marineford, namun dapat dengan mudah ditahan oleh Marco dengan menggunakan api birunya. Melihat serangan tersebut, Sentomaru berlari untuk menghindarinya, sekaligus berniat untuk mengambil kapaknya kembali. Sembari berlari, ia juga mengatakan, "Aku tidak bisa melakukan hal itu, karena aku sudah berjanji dengan Luffy." Setelah berhasil mengambil kapaknya, Sentomaru langsung melompat ke udara dan bersiap untuk menyerang Kizaru. Di momen itu, Kizaru bertanya, "Sejak kapan kau akrab dengan bajak laut?" Kemudian Sentomaru telah bersiap untuk mengayunkan kapaknya. Di momen itu, dia menjawab pertanyaan dari Kizaru bahwa ia telah berhutang nyawa padanya. Ia tidak peduli di pihak mana ia berada. Yang terpenting baginya adalah bisa membantu mereka kabur dari pulau ini. Kemudian Sentomaru menebas Kizaru dengan kapaknya, dan terlihat tubuh Kizaru terbelah menjadi dua. Namun itu bukanlah tubuh asli dari Kizaru, melainkan hanyalah efek dari buah iblis Pika Pika no Mi. Di panel selanjutnya, kita kembali diperlihatkan flashback dari Sentomaru kecil, di mana Sentomaru kecil yang sedang berdiri di atas tubuh seekor beruang. Rupanya dia telah mengalahkan beberapa ekor beruang yang besar. Di momen itu, Dr. Vegapunk dan Kizaru muda kemudian bertemu dengan Sentomaru kecil, yang mana mereka sedang ditugaskan untuk mengurus serangan beruang tersebut. Kemudian Sentomaru kecil mengatakan bahwa penduduk desa semuanya adalah pengecut. Aku bahkan tidak mau kembali. Lalu Kizaru muda bertanya, "Apakah mereka mengusirmu?" Sentomaru kecil menjawab, "Aku cuma butuh pekerjaan dengan bayaran yang besar, jadi aku tidak perlu kelaparan lagi." Dr. Vegapunk lalu bertanya, "Apa yang ingin kau beli dengan uang itu?" Dengan lantang Sentomaru kecil menjawab bahwa ia ingin membeli onigiri. Mendengar hal tersebut, Kizaru muda kemudian tertawa dibuatnya. Tanpa pikir panjang, kemudian Dr. Vegapunk menjadikan Sentomaru kecil sebagai bodyguardnya. Di lain waktu, terlihat Sentomaru kecil mendatangi Kizaru muda agar memintanya untuk melatihnya. Kembali ke timeline saat ini, Kizaru yang mengingat kejadian itu kemudian mengatakan bahwa kau dulunya sangatlah imut. Aku mengajarimu sebaik yang aku bisa, Sentomaru-kun. Namun Sentomaru tetap menyerang Kizaru dengan menggunakan pukulannya yang bernama Ashigara Palm. Tetapi lagi-lagi serangan dari Sentomaru sama sekali tidak berpengaruh terhadap Kizaru. Di momen itu Kizaru kembali bersiap untuk menyerang dengan mengatakan, "Kau tahu, pertahananku bukanlah hal yang bisa dianggap remeh." Dan akhirnya Sentomaru terkena dengan telak serangan laser dari Kizaru. Serangan tersebut mendorong Sentomaru menghujam ke tanah dan menciptakan sebuah ledakan yang besar. Dan di panel selanjutnya, kita diperlihatkan Sentomaru yang sedang rebahan di tanah. Kemudian Kizaru mengambil chip otoritas kendali dari Pasifista dan memerintahkan mereka untuk menghancurkan semua robot laut yang ada. Tidak butuh waktu lama, semua robot laut mulai ditumbangkan satu persatu. Shin kemudian berpindah dan memperlihatkan Gorosei Saturnus, di mana ia telah mendapatkan laporan mengenai situasi terkini. Kemudian Saturnus mengatakan, "Sungguh sangat disayangkan. Kurasa aku harus memilih salah satunya. Pasifista merupakan aset yang lebih baik untuk diamankan." Saturnus juga memerintahkan agar terus melaporkan situasinya.
Scene kembali berpindah ke laboratorium, di mana Usopp yang sedang memantau situasi dari layar Denenmushi kemudian mengkonfirmasi bahwa Sentomaru telah dikalahkan. Mendengar hal tersebut, Dr. Vegapunk terlihat sangat bersedih atas apa yang terjadi pada Sentomaru. Namun Pythagoras dan Atlas tidak ingin membuang waktu yang telah diberikan oleh Sentomaru. Mereka bertiga pun akhirnya bergegas untuk mematikan sistem pertahanan yang telah dibuat oleh York. Masih di momen yang sama, York lalu mengatakan bahwa kau tidak akan bisa meretasnya. Jangan lupa, aku ini juga Vegapunk. Mendengar hal tersebut, Dr. Vegapunk lantas mengatakan, kita harus tetap fokus, karena Kizaru terbuat dari cahaya. Dia bisa menembus dan masuk ke dalam perisai kapanpun ia mau. Mendengar hal itu, Usopp menjadi begitu panik dan memperjelas ucapan Dr. Vegapunk. Apa? Dia bisa masuk kapanpun ia mau? Orang itu dulunya hampir membunuh kami semua. Kau tahu? Kemudian kita pun melihat Kizaru yang menatap ke atas Punk Record. Dia merasa pertemuannya dengan bajak laut topi jerami adalah sebuah nostalgia. Kemudian Kizaru meninggalkan Sentomaru yang sudah tumbang. Di sisi lain, Dr. Vegapunk mengatakan, setelah perisainya mati, kita harus segera bergerak dan meninggalkan Pulau Egghead. Di panel selanjutnya, kita diperlihatkan Kizaru yang sedang melayang di udara, tepatnya di depan Punk Record. Dia lalu mengatakan, jika yang tidak boleh dihancurkan adalah pembangkit tenaga, Punk Record, dan York. Ia juga berharap jika di dalam list tersebut bisa ditambahkan nama teman lamanya. Namun sayang sekali, pemusnahan Dr. Vegapunk adalah prioritas utama kami. Kemudian Usopp menjadi semakin panik setelah mengetahui jika Kizaru telah berada di dalam kubah. Sehingga Usopp meminta Luffy agar cepat kembali. Namun Luffy dan yang lainnya masih di perjalanan untuk memindahkan Sanigo. Bahkan menurut Dr. Vegapunk, akan percuma mematikan perisainya jika kapal Sanigo belum berada di posisi yang telah ditentukan. Di momen itu tiba-tiba Stacy menyadari sesuatu, dan ternyata Rob Lucy mulai bergerak menyerang Dr. Vegapunk. Namun dengan cepat Stacy berhasil menghalau serangan Shigan dari Rob Lucy dengan menggunakan tubuhnya sendiri. Pada akhirnya Stacy dapat dikalahkan dengan satu serangan yang mematikan. Kemudian dengan cepat Sanji mengambil pistol gelembung yang berada di tangan Nami, lalu menembakkannya ke arah Kaku, sehingga Kaku terkurung di dalam gelembung tersebut. Di sini Kaku sepertinya belum menyadari apa yang direncanakan oleh Rob Lucy. Lalu dengan cepat Zoro menyerang Rob Lucy menggunakan dua pedangnya, namun berhasil ditahan oleh kaki kanan Lucy dengan menggunakan hakinya. Kemudian Zoro mengatakan bahwa sepertinya kau menunggu bantuan agar bisa berulah lagi. Dengan otak bodohnya Lucy mengatakan, saat ini kalian semua sama saja sudah mati setelah aku dan Kizaru bekerja sama. Entah itu Zoro atau Sanji, namun seseorang mendorong Lucy dengan begitu kuat sehingga sampai menembus dinding, sembari mengatakan, kau seharusnya yang paling tahu untuk tidak meremehkan kami. Dan di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan Kizaru yang telah berada tepat di belakang Vega Force yang sedang bergerak membawa Sanigo. Dengan begitu santai, Kizaru mengatakan, aku tadinya sempat heran kemana kapal mereka saat tidak melihatnya di pantai. Franky pun menjadi panik karena orang yang mengejar mereka adalah seorang admiral. Kemudian kita pun melihat Luffy yang ternyata telah turun untuk menghadang Kizaru. Kemudian Luffy menyapa Kizaru dengan berkata, oi, lama tidak bertemu. Dengan cepat Luffy langsung menyerang Kizaru dengan menggunakan tendangannya yang tentunya telah dilapisi haki. Namun serangan pembuka tersebut mampu ditahan menggunakan kedua tangannya
Di panel akhir, Kizaru juga menegur Luffy dengan mengatakan, "Bisa kulihat, kau masih periang seperti biasanya." Dengan tersenyum, Luffy menjawab, "Kami sudah jauh lebih kuat dari saat 2 tahun lalu, Kizaru." Tertulis pada panel akhir, "Melawan seorang admiral." Pesan untuk Kizaru, "Kau memang kuat, tapi tidak di depan Luffy." Oke, mungkin itu aja review One Piece chapter 1091. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.